Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Megalia Lucia Suwu dengan NIM 18704131, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Kanker prostat adalah penyakit keganasan sistem urogenital yang merupakan salah satu penyebab kematian pada populasi pria. Penyakit ini hanya terdapat pada pria karena pada wanita tidak mengenjot prostat. Indonesia berdasarkan data Globalcon tahun 2012 menunjukkan insiden kanker prostat menempati urutan ketiga. Kanker pada pria setelah kanker paru dan kanker. Prevalensi kanker prostat di Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 0,2% atau diperkirakan sebesar 25.102. Kita masuk pada gejala dan faktor resiko kanker prostat. Faktor resiko yaitu usia lebih dari 50 tahun jika tanpa riwayat penyakit ini dalam keluarga, usia 40 tahun apabila memiliki riwayat penyakit ini dalam keluarga atau genetik. Kedua, ada makanan instan dan pengawet. Ketiga, gaya hidup tidak sehat. Dan keempat, mutasi genetik. Selanjutnya, ada gejala kanker prostat yaitu urin berdarah, nyeri saat buang air kecil, tekanan air kecil berkurang, tidak mampu kencing sambil berdiri, sering buang air kecil saat malam hari. Selanjutnya kita masuk pada kanker nasofaring. Suatu kondisi di mana muncul benjolan tumor pada lapisan luar nasofaring, yaitu di bagian belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Epidemiologi nasofaring di Indonesia berdasarkan data Globokan tahun 2018 tercatat 1047 limfoma Hodgkin kasus baru di Indonesia dengan presentase kasus baru adalah 0,30% dan angka mortalitas adalah 0,28%. Mortalitas angka kematian limfoma menurun perlahan tapi pasti pada dekade terakhir dengan angka 0,3 per 100.000 populasi pada tahun 2012-2014. Penyakit kardiovaskular, infeksi berat hingga terjadinya spesifik efek samping terapi pada umumnya. Sedangkan pada epidemiologi non-Hodgkin merupakan keadaan klinis yang kompleks dan bervariasi dalam hal patobiologi maupun perjalanan penyakit. Insiden bersekitar 63.190 kasus pada tahun 2007 di Amerika Serikat dan merupakan penyebab kematian utama. Jenis dan gejala limfoma. Gejala dan faktor. Gejala selalu merasa lelah, berkeringat pada malam hari, demam dan menggigil, lebih sering mengalami infeksi atau pembesaran di kelenjar getah bening, gangguan pernafasan, batuk yang tak kunjung sembuh, gatal-gatal di seluruh tubuh, penurunan berat badan tanpa jelas, tidak nafsu makan, pendarahan yang parah, sakit perut dan pembekakan pada perut, sakit dada. Sedangkan pada faktor resiko, usia lebih dari 60 tahun beresiko terkena limfoma non-Hodgkin, sedangkan usia 15-40 tahun atau 55 tahun beresiko terkena limfoma Hodgkin. Berjenis kelamin pria, sistem kekebalan tubuh lemah, menderita penyakit autoimun, menderita infeksi akibat Epstein-Barr, pylori atau hepatitis C, terpapar bensis atau pestisida, pernah mengalami radioterapi, memiliki anggota keluarga yang menderita limfoma. Kita masuk pada kanker hati. Penjelasannya suatu tumor ganas yang bermula dari organ hati. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Terdapat dua jenis kanker hati, yaitu kanker yang berasal dari sel hati, hepatoma, atau kanker yang berasal dari organ lain yang menjalar ke hati, metastasis.
Faktor pemicu penyakit hati yang pertama, kecanduan alkohol, kedua, perlemakan hati, ketiga, infeksi virus hepatitis, empat, hepatitis toksik, paparan senyawa kimia beracun, lima, penyakit liver kolestatis, gangguan yang ada dalam sel hati tersebut, dan keenam, ada kanker hati. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu leukemia, kanker darah. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasinya yang berupa sel-sel abnormal dalam darah seperti sel blood secara berlebihan yang menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal sehingga mengakibatkan fungsinya terganggu. Berikut ada leukemia dan darah normal di samping kiri dan di samping kanan. Bisa kita lihat epidemiologi leukemia paling banyak diantaranya semua penyakit keganasan pada anak dan banyak ditemukan pada anak kulit putih dibanding anak kulit hitam 97%. Secara epidemiologi leukemia akut merupakan 30-40% dari keganasan pada anak dengan puncak kejadian pada usia 2-5 tahun. Angka kejadian anak di bawah usia 15 tahun rata-rata 4,45 per 100.000 anak per tahun. Angka kematian leukemia di rumah sakit dan anak laki-laki lebih tinggi 1,15 kali dibandingkan perempuan. Sementara pada anak laki-laki hampir sama jumlahnya dengan perempuan. Ada beberapa hal yang meningkatkan resiko mengalami leukemia, yaitu riwayat kanker sebelumnya, penyakit genetik, merokok, riwayat keluarga terkena leukemia, dan paparan pada saat ini. Itulah